Selamat pagi anak-anak. Ya pasti kabarnya baik Bu ya. Tentu Luar saja biasa karena selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan. Kembali bersama Sekolah Minggu Online GKI Gura. Kali ini Kak Zeta ditemani oleh Busri bersama dengan juga teman-teman yang juga lain yang ada di sini gitu ya, yang melayani. ya. Dan Kak Zeta dan Busri yakin ya yang di rumah juga keadaannya pasti sedang siap-siap untuk apa? Mengikuti Kebaktian sekolah minggu online ini. Ya. Nah, kira-kira apa aja nih Busri? Kalau kita kan mau sekolah minggu nih. Ya. Apa yang harus disiapkan oleh anak-anak? Wah, yang pertama tadi pasti sudah mandi. Sudah mandi, betul. Jangan sampai ada yang masih bangun tidur gitu ya. Mentang-mentang hari Minggu gitu ya bangunnya siang gitu ya. Waduh, nggak boleh, anak Tuhan nggak boleh. Terus apalagi Bu setelah sudah mandi? Tentunya hatinya sudah disiapkan. Oh, hatinya sudah rindu untuk berbakti. Berbakti sama siapa? Pada Tuhan. Pada Tuhan. Lalu kita siap apa lagi Bu? Siap Alkitab mungkin Bu ya? Tentu, Alkitab. Siap Alkitab gitu. Jangan lupa Alkitab gitu ya, selalu punya pegang siap Alkitab gitu ya. Nah Bu Sri, kita kan mau sekolah minggu nih, kita tentu juga mau nyanyi gitu ya. Kita pasti bergembira. Kita mau bergembira, kita mau menyapa semua anak-anak, semua adik-adik, semua teman-teman. Walaupun kita terpisah gitu ya, tidak bisa berkumpul. Kita mau nyanyi lagu apa Bu? Nyanyi lagu? Kita akan awali ya, sekolah minggu ini dengan pujian Apa Kabar. Apa kabar? Yuk adik-adik semua anak-anak di rumah bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Nyanyi bergembira. Kita nyanyi bergembira, kita juga mau bergerak bersama. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, puji nama Tuhan. Sekali lagi. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, puji nama Tuhan. Ya adik-adik terima kasih, ini ada teman anak-anak udah gitu ya, udah memuji Tuhan. Puji Tuhan yuk, boleh sekarang mau berdoa kita ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita tentunya. Mari anak-anak yang di rumah semuanya juga akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik bagi kami. Pada saat ini kami juga rindu Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Pada saat ini kami siapkan hati kami juga seluruh kerinduan kami. Kami mau memuji nama-Mu melalui puji-pujian kami pada pagi hari ini. Dan nanti kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami. Meskipun saat ini kami berpisah jarak tapi kami percaya bahwa hati kami tetap menyatu untuk kami menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan sampai selesainya nanti hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah Bu Sri nih kalau misalkan di dalam sehari-hari pernah takut nggak Bu? Sebetulnya takut sih secara manusia. Tetapi takutnya apa sama apa Bu? Takutnya apa Bu? Ya kalau ada bahaya itu biasanya takut. Oh ya nyebrang jalan itu Bu ya, takut ya kalau rame gitu Bu ya. Bus gitu ya. Ngebut-ngebut takut Bu nyebrang gitu ya. Kasita juga takut sih. Tetapi takutnya kita tidak harus takut segitunya ya. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Betul sekali. Oleh karena itu kita sekarang mau nyanyi lagu judulnya Jangan takut. Ayo adik-adik kita sekali lagi bangkit berdiri, kita puji Tuhan, kita belajar bersama lagu Jangan Takut.
takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sekali lagi. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Ya, benar ya Bu Sri ya, lagu ini mengajarkan kepada Kita Kak Zeta, mengajarkan Bu Sri sama adik-adik anak-anak yang di rumah supaya jangan takut. jangan takut. Kenapa jangan takut? Ya, karena malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Segala yang jahat, segala yang sulit, Tuhan itu menjaga ternyata Amin, Bu Sri ya. amin, ya. Jadi anak-anak, adik-adik yang di rumah jangan takut. Emang hidup ini memang sebenarnya banyak hal-hal yang menyeramkan Bu ya. Kita nggak bisa tolak juga. Ya. Kadang-kadang kalau malam-malam gitu ya, gelap gelap. gitu ya, mau keluar atau mau kamar mandi kadang-kadang takut juga gitu ya. Ya, ya. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu hidup di dalam kita semua. Nah, Bu Sri sebentar lagi juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga mau mengingatkan nih. Mengingatkan apa Bu Sri? Persembahan. Persembahan. Nah, ya, Karena Tuhan persembahan. sudah sangat baik kepada kita ya, memberkati setiap orang tua kita. Jadi kita juga bisa menyisihkan sebagian Dari berkat kita gitu ya, ngasih kepada Tuhan. Jadi persembahan jangan lupa nanti minta sama mama papa gitu ya, minta amplop gitu ya, lalu masukin persembahan ke dalam amplop, lalu ditulisin tulisannya apa Bu Sri tulisannya? Persembahan sekolah minggu. Persembahan sekolah minggu GKI. Gura. Kalau udah gitu udah jangan disimpan lagi persembahannya, nanti jangan. dimasukkan saku, ya. Masa dimasukkan saku, tapi ditaruh di kotak surat yang di depan gereja gitu ya, ditaruh, minta tolong mama papa titip, ma pa ini persembahan tolong titip ya di gereja. Oke gitu ya, jangan lupa adik-adik kita harus selalu memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita kepadanya. Nah sekarang sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu ya. Apa Bu Sri lagunya? Dengar dia panggil Dengar nama dia saya. panggil nama saya. Tuhan memanggil kita semua. Yuk kita nyanyi lagu Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi.
saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita juga akan berdoa gitu ya. Mempersiapkan hati kita, diri kita untuk menyambut firman-Nya. Yuk ikutin Kak Zeta untuk berdoa. Mari kita semua berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita siap menghadapnya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami mengucap syukur karena Engkau karena Engkau telah memimpin kami telah memimpin kami dalam sekolah minggu online. sekolah minggu online. Tuhan, Tuhan, sekarang sekarang kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tolong kami, Tolong kami, ajar kami, ajar kami, sertai kami, sertai kami, supaya kami memahami memahami kebenaran kebenaran firman Tuhan. firman Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan, Tolonglah kami semua kami semua supaya kami terus mengerti akan kebenaran-Mu. kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak semua. Dadah. Selamat pagi anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, Bu Nopi percaya kalian sekarang sudah dalam posisi duduk yang manis dan sudah ada Alkitab di samping kalian, buku absensi dan alat tulisnya jangan lupa. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka Lukas 1 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Tapi sebelumnya Bu Novi akan kasih tahu dulu. Hari ini firman kita yang akan kita dengarkan mengambil judul kabar kelahiran Yohanes Pembaptis ya. Kemudian bahan bacaannya yang akan kita baca sama-sama Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-17. Dan untuk ayat hafalan kita ambil dari Lukas 1 ayatnya yang ke-14. Bisa sambil kalian buka, terus kalian catat ya. Engkau akan bersukacita dan bergembira dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Ya, demikian isi ayat hafalan kita hari ini. Ya, mari kita baca Alkitab kita yang sudah Bu Novi sebutkan tadi. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 17. Mari kita baca sama-sama. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayatnya yang mana ya, Bu Novi lupa. Sementara itu sampai di situ 10 ya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan.
Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Ya, anak-anak, bisa ditaruh Alkitabnya dan kita mulai fokus ya terhadap cerita yang akan Bu Novi sampaikan. Anak-anak, di dalam Alkitab sangat syarat dengan hal-hal ajaib. Tuhan berperkara kepada setiap umat-umat pilihannya, setiap tokoh-tokoh di dalamnya ya. Nah, keajaiban-keajaiban yang terjadi kepada umatnya ini atau kepada orang yang Tuhan pakai itu bertujuan untuk agar nama Tuhan dimuliakan. Justru melalui keajaiban-keajaiban dan hal-hal yang mustahil itu Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan di sana. Nah, Bu Novi mau tanya ke kalian, kira-kira kalian masih ingat tidak mengenai kisah Bapak Abraham dan Ibu Sarah? Apa yang paling terkenal, yang paling melekat di pikiran kalian? Ya, kalau Bu Novi paling ingat adalah ketika Bapak Abraham dan Ibu Sarah mendapatkan Ishak, ya. Mereka mendapatkan Ishak dalam usia yang sudah cukup senja, ya, sudah sangat tua. Ketika itu Abraham berumur 100 tahun, ya. Dan mereka harus menunggu 75 tahun untuk mendapatkan Ishak. Tetapi mereka tetap taat dan setia mengikuti Tuhan. Walaupun mereka di dalam hatinya masih tetap berpengharapan bahwa kelak suatu saat apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka akan digenapi, ya. Itu tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Ada lagi anak-anak tentang Ishak dan Ribka. Mereka juga harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan anak. 40 tahun mereka menunggu, ya. Jadi sudah cukup tua. Ishak kalau tidak salah ketika itu berusia 80 tahun, ya. Kemudian ada Yakub dan Rahel. Mereka juga mendapatkan Yusuf dan Benyamin dalam usia yang sudah cukup senja juga. Nah, kali ini yang kita mau dengar adalah tentang Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis lahir ketika orang tuanya sudah sama-sama tua, sudah sama-sama senja mereka. Dan sepertinya memang sesuatu hal yang mustahil bagi mereka untuk mendapatkan anak. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil, apapun bisa terjadi. Seperti yang Bu Novi ceritakan tadi ya, ada beberapa pasangan yang mendapatkan anak di usia senja. Nah, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet pun demikian. Nah, terus kenapa demikian ya? Kalau Bu Novi boleh kasih tahu ke kalian, biasanya dengan hal yang ajaib itu Tuhan menyiapkan sesuatu yang besar bagi anak itu ya. Bahkan biasanya bukan hanya bagi anak itu, tapi bagi umat Israel, bagi seluruh dunia bahkan. Nah, bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Oke, Bu Novi ceritakan sedikit yang sudah kita baca tadi ya. Jadi ketika pada saat gilirannya rombongan dari Abia
untuk melakukan tugas keimamannya. Jadi dalam satu kelompok imam-imam ini ada beberapa orang ya. Nah kebetulan karena ada banyak sekali di sana orang-orangnya, jadi mereka bergantian untuk mendapatkan tugas pelayanan di Bait Allah. Hari itu adalah rombongannya Nabi Zakaria ya. Ketika Zakaria mempersiapkan untuk bakaran ukupan, dia didatangi seorang malaikat Tuhan. Dia didatangi oleh Gabriel, dan itu sangat menakutkan bagi Zakaria anak-anak. Karena kalau bertemu dengan seorang malaikat, sebenarnya bagi bangsa Israel adalah sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu yang sangat besar. Dan biasanya dengan mereka dipertemukan dengan malaikat, ada tugas yang akan mereka dapatkan. Nah, Zakaria pun demikian. Jadi ketika malaikat mendatangi Zakaria, Zakaria kaget, Zakaria takut. Nah, itu sebabnya malaikat Gabriel katakan, jangan takut Zakaria, doamu dikabulkan. Elizabeth sebentar lagi akan mempunyai seorang anak laki-laki dan engkau harus memberinya nama Yohanes. Saat itu yang terjadi apa? Zakaria walaupun seorang imam, dia sempat ragu anak-anak. Masa sih, saya kan sudah tua. Nah, ya, dan hal itu membuat apa? Membuat Zakaria pada ayat, kalau kita baca ayat yang ke-22, Zakaria ditutup lidahnya dan dia tidak bisa bicara untuk sementara waktu sampai nanti anaknya lahir. Nah, mengenai ini nanti kalian akan dengarkan ceritanya minggu depan. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai rencana Tuhan yang besar dan mengapa Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib kepada seseorang. Nah, anak-anak, Yohanes dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ketiga. Yuk kita buka pasal 40 ayatnya yang ketiga. Bu Nopi akan bacakan di sana ya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, siapakah di sini yang berseru? Dia adalah Yohanes ya. Yohanes ini memang Tuhan persiapkan untuk Tuhan pakai untuk memulai sebelum Tuhan memulai pekerjaannya, yaitu dalam karya keselamatannya ya, dalam karya keselamatan untuk manusia. Nah, tentunya untuk Tuhan persiapkan, pasti Yohanes itu harus memiliki kualitas yang bagus anak-anak. Kehidupannya harus benar di hadapan Allah. Nah, kalau di Alkitab sini dikatakan bahwa Yohanes itu hidupnya memang berbeda dari yang lainnya. Dia tidak makan daging, dia makannya belalang. Lalu dia tidak minum minuman keras, dia minumnya madu. Jadi dalam dirinya memang sudah benar-benar diniati untuk bersih semuanya. Sebelum pikiran, mulai dari apa yang masuk ke dalam mulutnya, dia mulai dengan hal-hal yang baik. Nah, tentunya kehidupannya secara taat dan setia, dia belajar untuk hidup benar di hadapan Allah. Seperti yang dicontohkan oleh Zakaria dan Ibu Elizabeth. Meskipun mereka untuk waktu yang lama tidak mendapatkan anak, tapi mereka tetap taat dan setia dalam mengikut Tuhan. Hal itu tidak membuat mereka menjadi undur, menjadi malas untuk mengikut Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan, ya. Jadi kasih mereka kepada Tuhan adalah sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh memang hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Nah, sebaiknya kita pun demikian ya anak-anak, dalam keadaan apapun, dalam keadaan susahnya apapun kita tetap harus belajar hidup taat dalam mengikut Tuhan ya. Dan ingat anak-anak, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita ya. Ketika zaman perjanjian lama, Mesias
dijanjikan kepada umat Israel dalam waktu yang lama dan mereka menunggu kapan saatnya tiba Mesias itu datang untuk menjadi pembebas bagi mereka supaya mereka benar-benar dapat hidup bebas daripada penjajahan, dapat hidup lebih nyaman lagi. Itu yang dipikiran mereka. Walaupun sebenarnya rancangan dari Allah, maksud dari kedatangan Mesias itu adalah apa? Untuk membebaskan dosa manusia dari hukuman dosa. Dengan datangnya Sang Firman ke dunia menjadi manusia, maka di sana dengan pengorbanannya membuat manusia dengan Allah hubungannya menjadi baik, menjadi lebih baik lagi. Jadi manusia tidak otomatis binasa. Manusia mendapatkan kesempatan untuk kelak bersama-sama hidup dengan Allah di langit baru dan bumi baru. Demikian anak-anak ya. Jadi yang kita bisa pelajari hari ini adalah pertama, kita tidak boleh takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Tetaplah taat dan setia dalam mengikut Tuhan. Apapun keadaan kita, tetaplah kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki ya. Jadi kasih kita kepada Tuhan harus benar-benar tulus, bukan karena keadaan situasi kita ya. Jangan pernah lakukan itu ya anak-anak ya. Dan kemudian kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Sama seperti Yohanes yang kelak setelah dia tumbuh besar dewasa, dia benar-benar mempersiapkan dirinya dengan baik. Bahkan sejak dalam kandungan ibunya sudah sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Ibu Elizabeth ya. Jadi benar-benar ketika lahir, ketika tumbuh, dididik dan menjadi besar, Yohanes dapat menerima pengajaran yang benar dari orang tuanya ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Kiranya kita dapat belajar banyak dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini ya. Yuk, sekarang mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam sepanjang kehidupan kami. Untuk pernyataan Tuhan yang selalu di dalam kehidupan kami dalam keadaan apapun. Ampuni kami Tuhan Yesus, seringkali kami menjadi takut, seringkali kami menjadi ragu ketika kami menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Tolonglah kami Tuhan agar kami belajar mengasihi-Mu dengan tulus, bukan kasih yang berdasarkan kepada situasi, namun biarlah kami belajar untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, sepenuh akal pikiran kami dan jiwa kami Tuhan Yesus. Sehingga seluruh kehidupan kami dapat kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, tolonglah kami, biarlah kami selalu belajar mempersiapkan diri kami untuk kami dalam keadaan baik, dalam keadaan berkenan, sehingga pada saatnya tiba nanti Tuhan membawa kami ke dalam kerajaan surga, Engkau mendapati kami dalam keadaan setia dan benar. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini. Dan jangan lupa ya anak-anak, nanti kalian rekam atau kalian video untuk ayat hafalannya. Bu Novi tunggu dan dikirimkan ke grup sekolah minggu ya. Ya, selamat menjalani hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.